Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haryani, SPD. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 27 Banjarmasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya mengajar SMP Negeri 27 Banjarmasin. Ini adalah kartu ujian saya. Berikut ini adalah video praktek mengajar saya. Silahkan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Arahim, silakan pimpin doanya. Terima kasih kepada Arahim. Sebelumnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Itu apa keterangannya? Alfa. Terus siapa lagi? Nayara apa? Nayara sakit. Siapa lagi pintar? Taufik apa? Berarti apa ya? Siapa lagi hari ini? Cuma bertiga aja, 3 orang aja. Siapa lagi? Siapa? Sudah? Seperti biasa. Sudah siap belajarnya? Kalau siap, siapkan buku, paket, LKS, catatan, sama buku latihan IPA-nya. Sudah disiapkan? Di atas meja? Sudah. Kalau sudah, silakan tengok sebelah kanan atau kiri kalian. Ada sampah? Kalau ada sampah, buang ke tempat sampah ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Pemanasan dulu, supaya lebih semangat. Silakan berdiri semuanya. Sudah siap semuanya? Kita coba ya. Konsentrasi. Tepuk mejiku hibiniu. Merah, hijau, kuning, hijau, biru, merah, ungu. Yes. Silakan duduk semuanya. Kalau sudah, di sini Ibu mau menampilkan slide.
Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Di sini ada gambar kan Pintar? Gambar apa? Ya, orang demam. Terus apa yang akan kalian lakukan jika kalian demam? Dikompres. Dengan apa? Dengan apa? Minum obat bisa. Kompresnya dengan apa? Ya, air hangat. Terus minum dengan air hangat juga bisa. Berarti kalian sudah ingat untuk pembelajaran sebelumnya? Udah pada pintar semua ya? Kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Di sini ada gambar apa? Teh. Teh apa? Teh panas. Pernah kan bikin teh atau kopi panas? Nah, supaya kalian minumnya tidak terlalu panas, apa yang akan dilakukan? Ditambahi air dingin, terus ditambahi apa lagi? Air dingin aja. Es batu juga bisa. Untuk apa Pintar? Untuk supaya dingin. Supaya dingin, terus apa lagi? Supaya suhunya turun agar tidak terlalu panas. Jadi untuk memastikan jawaban yang lebih tepatnya, hari ini kita akan mempelajari tentang asas Black. Iya. Ibu tuliskan ya judulnya. Sudah, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap asas Black dengan benar. Terus dapat melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap asas Black dengan cermat dan bekerja sama atau teliti ya. Terus dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh kalor terhadap asas Black dengan benar. Untuk penilaiannya sama seperti sebelumnya, ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Itu bentuk soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan kita menggunakan aplikasi Quizzes. Terus yang kedua, penilaian sikap. Ada lembar observasi pada saat kalian melakukan diskusi, itu yang Ibu teliti nanti cermat sama telitinya. Terus yang ketiga, keterampilan. Penilaian keterampilan di sini menggunakan rubrik penilaian kinerja. Jadi nanti ada pada saat kalian melakukan pengamatan itu Ibu nilai. Terus pada saat kalian presentasi Ibu nilai juga per individu. Untuk penilaian ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kita lanjut ke manfaat. Kenapa kita mempelajari materi hari ini? Manfaatnya adalah dapat mengetahui penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengkompres handuk di kepala pada saat demam agar suhu tubuh kita menurun. Terus apa lagi? Mencampurkan air dingin dengan air panas supaya suhu kesetimbangannya menurun atau setimbang ya. Ya, stabil. Untuk gambaran kegiatan yang akan kita lakukan, kita akan melakukan kegiatan penyelidikan atau praktikum pengaruh kalor terhadap asas Black. Terus kita akan mengerjakan pretest dan posttest. Terus yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi atau menyajikan hasil diskusinya. Sudah sampai di sini? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pretest. Siapkan HP kalian. Waktunya cuma 5 menit ya untuk mengukur kemampuan awal kalian pada pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelumnya siapkan dulu kertas hitungan karena di sini soalnya ada yang tentang hitungan ya. Siapkan kertas coret-coretnya dulu ya. Usahakan jawab dengan sungguh-sungguh, jangan jawab ngasal.
Kita lihat di sini. Ibu mau cek dulu. Di soal nomor berapa yang masih rendah? Ini ada di soal nomor, bukan nomor 2 dan nomor 4. Iya, itu masih rendah. Masih rendah. Indikatornya tadi apa? Menganalisis pengaruh kalor terhadap asas Black. Untuk mengetahui jawaban yang lebih tepatnya pada soal pretest tadi. Di sini nanti kalian simak dulu video yang ada di slide di sini. Nanti baru identifikasi masalahnya di buku catatan masing-masing. Untuk memastikan atau mengetahui jawaban yang lebih tepatnya pada soal pretest tadi. Sudah siap semuanya? Siapkan buku catatannya. Kita mulai ya. Identifikasi masalah di buku catatan masing-masing. Nanti kalau sudah diidentifikasi, buat pertanyaan berdasarkan tujuan percobaan. Tapi identifikasi masalah dulu ya di buku catatan masing-masing. Ibu coba putar dulu ya. Silakan disimak videonya. Identifikasi masalah dulu di buku catatan masing-masing. Identifikasi masalah di buku catatan masing-masing. Sudah ditulis? Kalau sudah, silakan buat pertanyaan ya. Berdasarkan tujuan dan identifikasi masalah tadi. Buat pertanyaan dulu ya di buku catatan masing-masing. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan pembelajaran kita hari ini tadi. Buat rumusan hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan rumusan masalah tadi. Yang kalian bikin pertanyaan tadi. Sudah dijawab? Sudah? Kalau sudah, kita tentukan dulu rumusan masalahnya yang mana ya. Nanti ada beberapa orang yang maju ke depan untuk menuliskan rumusan masalah pada pembelajaran hari ini. Silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada Hairunisa. Ibu minta lagi satu orang ya. Ya, terima kasih kepada Fiona. 2 orang lagi ya. Cowoknya lagi. Rizky Gunawan, silakan tulis rumusan masalahnya. Ya, terima kasih kepada Rizky Gunawan. 1 orang lagi ya. Iya, Arahim.
Ya, terima kasih kepada Arahim. Berikan aplaus untuk yang sudah maju tadi pintar. Kita tentukan ya, yang mana rumusan masalah yang akan kita ambil pada pembelajaran hari ini. Di sini ada 4 kan pintar? Yang mana yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini dan berdasarkan identifikasi masalah pada video tadi? Yang mana? Yang lebih sesuai nomor 1? Ada orang yang sedang berendam di air panas. Yang kedua, pada proses pencampuran air dingin dan air panas berlaku prinsip asas Black di mana berlakunya. Yang ketiga, cara menganalisis kalor asas Black. Terus yang keempat, bagaimana menganalisis pengaruh kalor terhadap asas Black. Yang mana yang lebih benar berdasarkan tujuan dan identifikasi masalah pada video pembelajaran tadi? Yang mana? Iya, yang paling sesuai ini adalah nomor 4. Nanti ditulis ya di buku catatan. Ditulis dulu, terus disalin di LKPD masing-masing. Untuk rumusan hipotesis kemarin itu apa? Jawaban sementara dari pertanyaan rumusan masalah. Ini sudah kan tadi ditulis? Sudah. Kalaunya sudah nanti disalin ya di LKPD masing-masing. Dilanjutkan. Kalaunya sudah, kita lanjut ke ya petunjuk keselamatan saat menggunakan alat dan bahan. Usahakan ya jangan sampai kena mata, tangan atau anggota tubuh lainnya. Dan jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan. Di sini ada nama kelompoknya, silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya ya. Jadi satu kelompok 5 menit maksimal. Silakan maju dulu kelompok berapa? Iya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Mengidentifikasi mengapa. Misalnya, 1. Cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang sakit. 2. Seorang wanita sedang berendam di air hangat untuk tetap menjaga kestabilan tubuh. Yang pengamatan. 1. Suhu air dingin 35, suhu air panas 40, suhu campuran 50. 2. Suhu air dingin 30, suhu air panas 75, suhu campuran 49. Analisis data. Apa yang terjadi dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan? Mengapa demikian? 1. Air panas dan air dingin memiliki berat yang berbeda. Air dingin lebih berat daripada air panas. Jadi, saat digabungkan, air dingin akan berada di bawah dan air panas akan berada di atas. 2. Bagaimana cara merendahkan suhu air panas? Dengan cara kompres air panas. 3. Bagaimana hubungan melepaskan kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? Apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Kesimpulan, massa air dan suhu campuran memiliki suatu hubungan, yang mana semakin banyak penambahan massa air dingin, maka akan semakin rendah suhu campuran yang didapatkan. Silakan tuliskan hasil perhitungan dari tabel pengamatan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Atasi masalah. 1. Demam. 2. Air panas. 3. Genteng basah karena hujan. Perawatan. Suhu air dingin 37 Celcius. Suhu air panas 67 Celcius. Suhu campuran 40 Celcius. 2. Suhu air dingin 32 Celcius. Suhu air panas 63 Celcius. Suhu campuran 60 Celcius. Satu, apa yang terjadi dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan? Mengapa demikian? Air dingin lebih berat daripada air panas, jadi jika digabungkan, air dingin akan berada di bawah dan air panas akan berada di atas. 2. Bagaimana cara merendahkan suhu air panas? Memasukkan es batu ke dalam air panas. 3. Bagaimana hubungan melepaskan kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? Banyaknya kalor yang dilepas benda bersuhu lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Kesimpulan, asas Black adalah dua jenis zat atau lebih dengan suhu yang berbeda, tinggi dan rendah, melepas dan menerima kalor telah dicampurkan menemui titik temperatur keseimbangan atau bisa disebut juga dengan konstan. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Tidak ada. Dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan. Mengapa demikian? 2. Bagaimana cara merendahkan suhu air panas? 3. Bagaimana hubungan melepaskan kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? 1. Perubahan suhu. Yang kedua, campurkan dengan air dingin. Ketiga, banyaknya kalor yang dilepas bersuhu lebih tinggi. Sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Atau banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Kesimpulan, asas Black adalah suatu prinsip termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Jika ada dua buah benda yang suhunya dicampurkan, benda panas memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis data. 1. Apa yang terjadi dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan? Mengapa demikian? 1. Sebelum dicampurkan suhu air terasa panas, dingin. Setelah dicampurkan suhu air berubah normal. 2. Bagaimana cara merendahkan suhu air panas? Memasukkan es batu ke dalam air panas atau memasukkan air dingin ke dalam air panas. 3. Bagaimana hubungan melepaskan kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? Banyaknya kalor yang dilepaskan, banyaknya kalor yang diterima. Apabila ada dua buah benda yang suhunya berbeda ketika dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Hasil pengamatan, massa air dingin 100 mili, massa air panas 100 mili, suhu air dingin 32 Celcius, suhu air panas 67 Celcius, suhu campuran 44 Celcius, massa air dingin 150 mili, massa air panas 150 mili, suhu air dingin 34 Celcius, suhu air panas 69 Celcius, suhu campuran 50 Celcius. Analisis data. Apa yang terjadi dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan? Mengapa demikian? Suhu air sebelum, air panas bersuhu panas, air dingin bersuhu dingin. Setelah dicampurkan akan terasa hangat. 2. Bagaimana cara merendahkan suhu air panas? Dengan mencampurkan air dingin, suhu akan menurun. Bagaimana hubungan melepaskan kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? Banyaknya kalor dilepas benda sama dengan banyaknya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampurkan, maka zat bersuhu tinggi akan melepas kalor sehingga suhunya turun. Apakah bisa diterima? Nah, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Selanjutnya, di sini berikan A+ kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, selanjutnya di sini kita akan menyimpulkan hasil diskusi. Dua orang seperti biasa Ibu minta ya untuk menyimpulkan hasil diskusinya tadi. Seperti biasa cowok dulu ya. Ajril dipersilakan. Simpulan diskusinya apa? Simpulannya adalah apabila ada dua buah benda yang suhunya berbeda ketika dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, berikan A+ kepada Ajril. Sudah, ceweknya lagi ya, satu orang lagi ya. Jen Karina silakan, dipersilakan. Apa kesimpulan diskusi hari ini tadi? Kesimpulannya, asas black adalah dua jenis zat atau lebih dengan suhu yang berbeda, tinggi dan rendah, melepas dan menerima kalor setelah dicampurkan menemui titik temperatur keseimbangan konstan. Ya, berikan A+ kepada Karina. Silakan duduk. Kesimpulan diskusi. Kita bahas dulu pada hasil analisis data tadi. Yang pertama apa? Apa yang terjadi dengan suhu air sebelum dan sesudah dicampurkan? Apa yang terjadi, Pintar? Terjadi perpindahan kalor atau pencampuran sehingga suhunya menjadi setimbang. Ya kan, Pintar? Atau pokoknya ini menggunakan prinsip apa? Iya, asas black. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara merendahkan suhu air panas? Bagaimana? Ditambahkan es batu bisa. Terus ditambahkan apa? Air dingin juga bisa. Iya. Caranya ya hampir sama, yaitu mencampurkan air dingin sehingga suhu air panas itu menjadi rendah. Karena terjadi perpindahan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Terus yang pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan melepas kalor atau menerima kalor sesuai dengan asas Black? Apa? Banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Sudah sampai di sini? Sudah paham? Kalau sudah kita lanjut ya. Banyaknya kalor yang dilepas bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima bersuhu lebih rendah, atau secara singkatnya banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Dipersilakan. Arahim, Ibu, simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah suatu prinsip termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Ya, berikan aplos kepada Arahim. Satu cewek lagi ya. Silakan maju kepada Nanda. Apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, apa yang dimaksud atas Black adalah jika dua buah benda yang suhunya berbeda dicampurkan, benda yang panas akan memberi kalor kepada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Ya, berikan aplaus kepada Nanda. Ya, jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita kembali ke pertanyaan orientasi masalah ya. Tadi pertanyaan apa? Ada hujan, terus kalaunya kehujanan, langsung mandi pakai air dingin, apa yang terjadi? Iya, akan sensasinya terasa hangat. Mengapa demikian? Yang pertama, pada saat kita kehujanan, suhu tubuh kita kan lebih besar daripada suhu air hujan. Otomatis kalor mengalir dari apa? Dari suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi, suhu pada tubuh kita akan memberikan kalor pada air hujan, sehingga tubuh kita menjadi rendah atau kita merasa kedinginan. Sebaliknya, pada saat kita
kehujanan terus mandi pakai air dingin, suhu tubuh kita kan rendah loh pintar pada saat kehujanan. Suhu rendah otomatis yang lebih besar adalah suhu airnya. Jadi kalor berpindah dari apa tadi? Benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi air itu akan memberikan kalor pada suhu tubuh kita sehingga kita akan merasakan sensasi mandi air hangat. Pada fenomena ini sebenarnya hampir sama dengan teori Access-Black, cuman di sini dua bendanya berbeda ya, pintar. Yaitu apa bendanya? Air dan suhu tubuh kita. Jadi ada dua benda yang berbeda, tapi prinsipnya hampir sama dengan teori Access-Black yang kita rasakan, yaitu terjadi penyerapan kalor pada lingkungan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Kesimpulannya, yang menemukan Access-Black adalah Joseph Black. Itu menyatakan apa? Ketika dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang bersuhu lebih tinggi akan melepas kalor dan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Itu sama dengan halnya dengan sifat manusia. Jadi ada beragam sifat manusia. Yang pertama itu ada yang penyabar, ada yang mudah emosi atau cepat marah, dan sebagainya. Jadi, jika sama-sama keras dan panas, otomatis kita akan mudah emosi, ya kan? Sehingga untuk menurunkan emosi itu, berarti kita apa? Harus berteman atau bergaul dengan orang yang penyabar. Sehingga kita itu tidak gampang emosi atau cepat panas. Sama dengan prinsip dengan konsep Access-Black itu apa? Jika benda bersuhu lebih tinggi akan apa? Akan melepas kalor ke benda yang bersuhu lebih rendah sehingga terjadi suhu yang setimbang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut post test. Silakan siapkan HP-nya. Atas hitungan siapakan juga ya. Silakan masuk ya. Gunakan kode gabungannya 428160. Asal. Nilai paling tinggi ini tuh Raudatun, Ajril, Fiona, Dea ya, sama Kanja. Yang lainnya Ibu cek masih di bawah KKM ya. Yang paling banyak salah di soal nomor 3 sama soal nomor 2. Kita cek dulu ya soalnya. Soal nomor 3. Perhatikan grafik di bawah ini. Yang mana yang benar jawabannya apa? Iya. 60. 6474. 74. Ya kan? Terus yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 2 jawabannya mana? 12. Iya, 12,48. Sudah pada paham kan rumusnya? Bisa aja lo pintar. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk selanjutnya ya, itu kalian pelajari lagi. Bagi yang masih di bawah KKM, ya. Bagi yang sudah di atas KKM atau tidak remedial lagi, nanti Ibu kirim juga soal pengayaannya lewat WA grup. Bisa, nanti Ibu kirim. Yang remedial ingat ya, nanti dikerjakan lagi di rumah. Ibu kirim nanti linknya lewat WA grup. Tidak ada, kita lanjut ke refleksi ya. Refleksinya pakai aplikasi Quizizz lagi. Silahkan siapkan HP-nya. Masukkan kode gabungannya 057703. Waktunya cuma 3 menit ya.
Nih, kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Sudah dijawab semuanya ya, sudah. Ada 3 pertanyaan kan? Yang pertama apa? Apa yang paling kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Asas break. Menganalisis, terus kesimpulan. Apalagi? Perpindahan kalor. Terus, apa yang belum kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Tidak ada. Materi selanjutnya tentang apa? Evaluasi akhir ya. Ini yang harus dipelajari dan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, seperti biasa, tadi kita memulai dengan berdoa, sekarang kita menutup dengan berdoa. Ibu minta tolong sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong kepada Ajril, dipersilakan. Terima kasih kepada Ajril. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf kalau ada salah kata atau pengucapan Ibu. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.